wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Teman-teman semuanya. Alhamdulillah. Ayo semangat. Masih luar biasa. Allahu Akbar. Oke, seperti biasa ya, sebelum mengalami pembelajaran Allah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Quran berdoa selesai. Oke, ada yang nggak masuk? Ada. Hadir semua? Hadir ya? Alhamdulillah. Oke, pada pembelajaran hari ini Ibu akan membahas tentang sebuah teks deskripsi. Ada yang tahu nggak teks deskripsi itu apa? Teks deskripsi apa coba? Deskripsi adalah teks yang menguraikan sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga pembaca dapat melihat dan menangkap dan merasakan apa yang dituliskan itu. Ya. Jadi teks deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek atau melukiskan seperti yang ada di sini ya. Kalian ketika melihat gambar ini, mereka itu apa coba? Melihat gambar yang ada pada di sini. Gimana itu? Ada yang bisa jelasin? Sedang apa? Dua orang tersebut sedang melihat pemandangan yang berada di dalam. Mereka melihat pemandangannya di dalam pesawat. Ya, mereka adalah sedang melihat pemandangan. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan suatu objek, baik itu yang dilihat, didengar, dan dirasakan dan dicium. Ya, jadi misalkan ibu punya satu benda. Ini coba deskripsikan ini Delinda. Udah? Ada lagi yang bisa mendeskripsikan? Aisyah? Gimana ini? Sebuah dompet yang berwarna pink dan berbentuk persegi panjang tetapi tidak sempurna. Oke, ada lagi yang bisa dijelaskan? Oke, udah tepat ya, semuanya udah tepat. Tapi kegunaannya belum disebutkan. Kegunaannya untuk menyimpan alat tulis. Terus apa lagi? Menyimpan ponsel. Oke, satu lagi. Ini apa? Coba deskripsikan. Ada yang bisa? Deskripsikan. Memiliki kaca, Ya, gunanya untuk berrekam. Ya. TV bisa dilihat, bisa didengar, bisa dipantau, bisa dicium nggak? Ya, berarti menggunakan panca indera yang bisa melihat dan mendengar. Kalau mendeskripsikan suatu objek itu dengan dilihat, mendengar, mencium, dan merasa. Ketika kalian di sebuah pegunungan, lagi di sebuah pegunungan, ternyata di sini tuh enak ya tempatnya, sejuk, terus apa lagi? Adem, ya, segar, pokoknya sangat bahagia ya ketika. Jadi kalau lebih tepatnya deskripsi itu adalah melukiskan sesuatu sesuai dengan
Nah, di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama ada menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat atau suasana tertentu. Jadi deskripsi itu bisa melukiskan objek itu banyak, ada benda, ada atau suasana tertentu. Iya. Jadi misalkan kita deskripsikan buku ini, kita deskripsikan pulpen ini ya. Mendeskripsikan itu boleh lewat cerita, boleh lewat lagu, boleh lewat pantun, puisi dan lain sebagainya ya. Jadi mendeskripsikan, kalian pernah kan ketika mendengar lagu baru nih, rilis lagu baru. Nah itu orang yang membuat sebuah lagu baru itu dia itu mendeskripsikan terlebih dahulu. Contohnya lagu Indonesia Raya. Jadi cara membuat Indonesia Raya berarti harus dibayangkan dulu. Tapi dengan keadaan yang sebenarnya, bukan palsu ya, bukan fiksi ya. Oke, yang kedua melibatkan panca indera yang tadi ada kan dengan ran, melihat, mencium, mengucapkan dan bertujuan apa sih untuk melihat merasakan itu? Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat, merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Jadi ketika sudah misalkan mendengar lagu atau cerita kita berasa ada di lagu tersebut, kita berasa paling yang tersakiti ketika mendengar lagu. Pernah nggak sih kalian ya meresapi lagu tersebut? Duh, ini tuh kisah aku gitu kan ya. Oh ini tuh gitu ya. Sama ketika cerita novel atau komik ya, kayak ada di dalam cerita kita biasa ikutan gitu ya. Nah itu bertujuan agar seolah-olah pembaca dapat melihat dan merasakan. Yang terakhir menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk dan keadaan suatu objek secara terperinci. Ya. Jadi disebutkan dari segi tadi yang ibu sebutkan. Ini kasih warna apa? Warna pink, ada settingnya, ada kegunaannya dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari kita berkomunikasi menggunakan deskripsi. Gimana contohnya kita sehari-hari menggunakan deskripsi nih? Gimana? Misalkan dari tolong dong ambilin itu tuh barang itu yang warna hitam itu apa itu teh? Ya kan pulpen misalkan ya. Nah itu kan kita menggunakan deskripsi sehari-hari. Tujuannya itu untuk menciptakan imajinasi pembaca sehingga ia seolah-olah melihat, mengalami, merasakan sendiri apa yang ditulis oleh penulisnya. Ya, nah jadi tes deskripsi bertujuan menggambarkan dengan cara melukiskan objek dari sudut pandang penulis. Ketika sudah melihat sebuah pemandangan yang ada di depan kelas kalian, di pinggir kelas, coba deskripsikan. Pasti kalian langsung, di sana ada pohon kelapa, ada kandang ayam dan lain sebagainya. Pasti seperti itu. Nah, di sini ada contoh seorang anak dan orang tua ya. Kayaknya turis ya. Turis sama yang lagi bertanya. Di sini pasar Beringharjo yang Bapak cari letaknya tak jauh lagi di depan jalan ini. Gedungnya berwarna hijau dengan jendela-jendela yang dicat kuning. Terdapat plakat besar bertuliskan pasar Beringharjo. Di kiri kanan pintu masuknya berjajar payung. Jadi disebutkan ya di situ apa? Di pintu kanan kiri itunya ada ini, ada itu. Nah, paham nggak? Di dalam sebuah teks deskripsi itu ketika membuat sebuah teks deskripsi yang pertama itu membuat orientasi, yang keduanya ada deskripsi bagian, deskripsi isi. Tadi udah dijelaskan lagi. Di dalam tes deskripsi juga ada strukturnya. Struktur yang pertama itu ada yang namanya identifikasi. Identifikasi ada yang tahu apa? Bagian
Biasanya paling atas itu bagian Pembukaan. atau bagian awal. Bagian awal yang berisi gambaran umum tentang suatu objek. Misalkan di sini ada ya. Ada, nah ini kayak gini kan. Pantai Terong. Pantai Terong adalah nama tempat wisata yang sedang populer di kota Klaten. Nah, itu adalah bagian awal yang memberikan gambaran umum tentang objek yang akan dideskripsikan. Oh, berarti yang akan dideskripsikan ini adalah Pantai Terong. Ya. Yang keduanya dalam struktur teks deskripsi itu ada yang namanya deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya itu bagian yang berisi apa? Perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif ya. Jadi tes deskripsi itu adalah menggambarkan suatu objek atau melukiskan seperti yang ada di sini ya. Jadi deskripsi itu bisa melukiskan objek itu banyak, ada benda, ada atau suasana. Iya. Jadi misalkan kita